إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Alhamdulillah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti. Tiada saat, tiada detik, tiada siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Huwallazi asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah yang telah melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir, terlihat, dan yang batin, yang tidak terlihat. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Sampai saat ini nikmat terbesar Allah masih Allah anugerahkan kepada kita. Nikmatul Islam, nikmatul iman. Terkadang sebagian ada yang tidak meminta Islam untuk esok hari. Ada yang tidak meminta keistiqomahan di atas Islam. Ada yang tidak meminta iman esok hari, masih Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya iman. Masih Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya Islam. Anugerah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya nikmat-nikmat tersebut haruslah disyukuri. Tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur itu dari hati, menisbatkan semua nikmat yang datang itu dari Allah, bukan dari karuhun, bukan datang dari kemampuan kita, kecerdasan kita, kepandaian kita dalam berdagang, bukan. Nisbatkan semua nikmat yang datang itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Keluarga, harta, panca indera, nikmat aman, nikmat damai, nikmat rukun, nikmat Islam, nikmat hidayah. Masih kita dituntun oleh Allah untuk mau ke masjid sekarang ini, sholat Jumat.
melakukan syiar dari syiar-syiar Allah, ibadah Jumat yang menunjukkan kita tinggal di negeri kaum muslimin, di negeri Islam. Ketika syiar Islam itu tidak ada lagi, maka negeri tersebut bukan dikatakan negeri Islam. Terdengar azan bersahutan di negeri ini. Terlihat jelas ibadah Jumat di mana-mana di pelosok negeri ini. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Allah masih tuntun hati kita untuk mau tunduk dengan syariat Allah, tidak membangkang seperti iblis. Dan para prajurit-prajurit iblis dari kalangan syayatin membangkang perintah Allah. Diperintah untuk sholat, diperintah untuk sujud, membangkang. Hidayah, anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, andaikan hidayah ini bisa kubeli, maka akan kubeli berkarung-karung dan akan kuberikan kepada orang-orang yang kucinta, sahabat, teman, keluarga, kerabat. Terkadang istri atau anak atau orang tua, Allah tidak kasih hidayah kepada istri Nabi Nuh. Allah tidak kasih hidayah kepada istri Nabi Lut. Allah tidak kasih hidayah kepada anak Nabi Nuh. Allah tidak kasih hidayah kepada ayah bapak Nabi Ibrahim. Allah tidak kasih hidayah kepada paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, mau menerima Islam. Dan dengan kelapangan hati kita menerima Islam, dengan penuh kecintaan dan ketundukan, syukuri, nisbatkan itu semua datangnya dari Allah. Terucap terus zikir dari lisan kita, jangan sampai kering lidah kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya Rasulullah, sungguh sudah sangat banyak syariat ini kepadaku ya Rasulullah. Wasiatkan kepadaku sesuatu yang dengan itu aku berpegang dengannya. Rasulullah mewasiatkan, la yazalu lisanuka raqaban min dzikrillah. Terus basahi lidahmu untuk berzikir kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah sangat memberatkan timbangan amal seseorang nanti di hari kiamat. Wa qulil hamdulillah, perintah dari Allah, ucapkan oleh kalian alhamdulillah. Kemudian manfaatkan untuk kita bersyukur, manfaatkan semua nikmat tersebut sebagai fasilitas kita mengingat Allah, bukan sebagai penghalang kita menuju Allah, menuju kampung akhirat. Jangan sampai panca indera kita, harta kita, keluarga kita, kawan kita, nikmat aman, terbuai kita, semua itu menjadi penghalang antara seorang hamba dengan penciptanya. Lupa dia untuk apa diciptakan oleh Allah, lupa dia untuk beribadah, lupa dia untuk menegakkan sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, hak anak istri terlupakan karena dunia. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Beribadahlah kalian wahai keluarga Daud, untuk kalian bersyukur kepada Allah. Dengan ibadah kita bersyukur kepada Allah. Kita memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan.
untuk kita beribadah kepada Allah, barulah pada saat itu dia dikatakan bersyukur kepada Allah. Walhamdulillah, tidak terasa kita memasuki tanggal 5 Rajab, bulan haram. Entah berapa fajar, entah berapa duha yang sudah kita lalui sejak kita lahir. Entah berapa siang dan malam yang sudah kita lewati dan tak mungkin itu kembali. Sejak kita balik, sejak kita lahir sampai sekarang. Tiba saat ini kita di tanggal 5 Rajab yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna zaman qad istadar kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya waktu telah berputar seperti Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Dzalikat din, di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi, dzalikat dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus. Nah, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan Allah tersebut ada 4 bulan yang suci, haram, bulan haram. Tidak boleh ada kezaliman di dalamnya. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Di surat At-Taubah. Jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Ini sudah sejak syariat Nabi Ibrahim dijalankan oleh orang-orang Arab pada saat itu. Kemudian disyariatkan kembali oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan 4 bulan haram. Kapan 4 bulan haram tersebut? Apa saja 4 bulan haram tersebut? Rasulullah SAW menafsirkan, "Thalathun mutawalliyat," 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wa Muharram. Wa Rajab ma baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab, bulan kita sekarang ini, yaitu antara Jumada dan Sya'ban, antara Jumada Tsani dan bulan Sya'ban. Kita sekarang berada di bulan haram. Kita sekarang berada di bulan suci yang tidak terperhatikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Bulan di mana seseorang harus dia lebih menjaga perilakunya, harus dia lebih menjaga ucapannya. Orang-orang musyrik Quraisy, mereka sangat mengagungkan bulan haram. Peperangan mereka tunda. Perselisihan apapun mereka hilangkan. Ini orang kafir, orang musyrik. Kemudian sebagian kaum muslimin mereka tidak mengerti akan kemuliaan bulan haram ini. Sama bagi mereka bulan haram dan selain bulan haram berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian zalimi diri kalian di 4 bulan tersebut. Kezaliman kapanpun dan dimanapun haram. Tetapi andaikan kezaliman dilakukan di bulan-bulan haram, maka akan berlipat azab yang Allah timpakan kepada orang tersebut. Sebagaimana seseorang yang dia melakukan kezaliman, kemaksiatan di rumah Allah ini, berbeda dengan dia berbuat maksiat di luaran sana. Ini ada keharaman. Bulan tempat ini ada kesucian. Rumah Allah ini ada kemuliaan. Untuk berjual beli saja di rumah Allah, sampaikan kepada orang tersebut, kata Rasulullah, mudah-mudahan Allah tidak memberi berkah untuk jual beli kalian berdua. Karena masjid bukan dibangun untuk jual beli, untuk jual beli, apalagi maksiat yang dilakukan di masjid, di rumah Allah. Demikianlah ketika waktu kemaksiatan tersebut dilakukan di bulan-bulan suci, di bulan Rajab ini, maka
dosa murka Allah akan lebih kepada orang tersebut. Aqulu qauli hadza fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala khalilina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bihuda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Kezaliman sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah oleh kalian apapun bentuk kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Ada seorang hamba manusia menzalimi Allah dengan dia berdoa kepada Nabi Muhammad, berdoa kepada Nabi Isa, berdoa kepada Uzair. Kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud kepada selain Allah. Dia sujud kepada batu, sujud kepada kayu, sujud kepada pohon. Melakukan apapun bentuk ibadah kepada selain Allah, itulah kesyirikan yang dinyatakan dengan tegas dan lugas, jelas terang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahilah oleh kalian hanya Allah, dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak boleh kita beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah. Salat dikerjakan, haji, umrah, puasa Ramadan, masih juga dia meminta, memohon, berdoa kepada Nabi Muhammad misalnya, kepada Jibril, sebagaimana orang-orang Nasara mereka berdoa kepada Nabi Isa. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi Uzair putra Allah, berkata orang-orang Nasara Nabi Isa putra Allah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku, jangan kalian melampaui batas terhadapku sebagaimana orang-orang Nasara mereka telah berlebih-lebihan kepada Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai dari nyawa kita, lebih kita cintai daripada ibu kita yang melahirkan kita, tetapi beliau adalah seorang hamba, bukan Tuhan. Kezaliman. Percaya di sana ada yang tahu ilmu ghaib selain Allah, dia telah menzalimi Allah. Menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman lagha fala jum'atalah. Siapa yang berbuat sia-sia ketika Jumatan, maka tidak ada pahala Jumat untuknya. Bermain-main kunci, bermain-main apapun, kerikil apapun itu ketika khutbah Jumat berlangsung, faqad lagha. Idza qala li akhika ansit wal imamu yakhutub faqad laghauta. Andaikan engkau bilang kepada teman sebelahmu, diam, imam sedang khutbah, maka engkau sudah berbuat sia-sia. Fala jum'atana. Tidak ada pahala Jumat. Apalagi yang dia menyibukkan dirinya bukan untuk mengingatkan saudaranya. Menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia meragukan apa yang datang dari Nabi. Dia tidak benarkan sepenuh hati apapun yang datang dari Nabi, sekalipun itu menyelisihi akal logika dia, sekalipun itu menyelisihi perasaan dia, sekalipun itu menyelisihi adat istiadat dia.
Dia dahulukan apa kata Allah dan Rasulnya daripada akal logikanya, daripada penelitiannya sekian tahun. Semua bentuk penelitian manusia, semua bentuk akal logika, secerdas apapun dia, sebaik apapun adat istiadat satu negeri, ketika itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, dahulukan apa kata Allah dan Rasulnya. Tepis itu semua, halau pikiran kita, perasaan kita, adat istiadat kita, dahulukan Al-Quran dan Sunnah, karena kita sebagai seorang Muslim, anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita, tinggal di buminya, tinggal kita di bumi Allah, numpang kita dengan tangan yang Allah pinjamkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alam semesta milik Allah. Walhamdulillah. Kezaliman yang dilakukan oleh seorang muslim kepada makhluk, mengambil harta saudaranya, mencela, mencaci, menghibahi, menggunjing, mengadu domba, berdusta, mencurahkan darah, memukul, menjewer, mencurahkan darah. Atadribal muflisu fikum? Kalian tahu orang bangkrut di antara kalian? Al-muflisu fina ma la dinar ma la dirham lahu wala mata'. Orang bangkrut di antara kami ya Rasulullah yang enggak punya harta benda, enggak punya dirham, enggak punya uang apapun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu fikum, orang yang bangkrut di antara kalian, mayati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah, yang dia nanti di hari kiamat membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala sedekah, zakat, wayati, dan dia pun datang dengan membawa dosa, qad syatama hadza, dia sudah mencela si fulan, wa safaka dama hadza, sudah mencurahkan darah si fulan, wa akhadha mala hadza, dia sudah mengambil harta si fulan, telah menzalimi manusia. Orang-orang yang dilukainya, yang dicelanya, yang dicurahkan darahnya, yang diambil hartanya, mengambil pahala sholatnya, mengambil pahala puasanya, mengambil pahala zakatnya. Belum selesai pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih banyak kezaliman lagi. Diambil dosa orang yang dizaliminya, kemudian ditimpakan kepadanya dan dia dicampakkan ke dalam api neraka. Itu al-muflis. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Tahan, jangan sampai kita menyakiti saudara kita muslim. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah yang kaum muslimin terselamatkan dari lisan dan tangan kita. Walhamdulillah. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, hidayah, agar tertuntun seluruh perilaku dan ucapan kita. Dipersulit hendaknya kita untuk bermaksiat di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain. Dipermudah hendaknya kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lainnya untuk kita beramal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan sampai kita wafat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Aqimus shalah.